Fungsi dari zikir itu adalah melunakkan hati, adalah melembutkan hati, sehingga sebagaimana yang diceritakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, baik dalam kitabnya Jala'ul Khatir atau di dalam kitabnya yang lain, yaitu kitab Futuhul Ghaib, di mana seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengucapkan zikir la ilaha illallah atau ketika dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, sementara di dalam hatinya itu bukanlah Allah, sementara di dalam hatinya adalah kepentingan-kepentingan nafsu, kepentingan-kepentingan duniawi, semua hal yang sifatnya duniawi, entah itu uang, duit, entah itu kekayaan, entah itu jabatan ataupun yang lainnya, maka hakikat dari zikirnya itu, hakikat dari dirinya itu bukanlah orang yang berzikir. Nah, sehingga kita bagaimana? Kok kita mah sudah berzikir kepada Allah Ta'ala, tetapi kita masih belum disebut sebagai orang yang berzikir, dan zikir ini belum menjadikan hati kita ini lembut, sehingga kita tidak jahat kepada orang lain. Dan ketika kita berzikir ternyata hati kita masih jahat kepada orang lain, berarti yang salah bukan zikirnya, tetapi yang salah adalah orang yang berzikir. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'lim wa fil intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiwa wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Minahus Tsaniyah Alal Wasiyatil Madhuliyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususan kepada guru kita semua, mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala zahir dan batinnya, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawabihi aslafuna shalihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Abdul Wahab Asy'arani fi kitabih Al-Minahus Tsaniyah 'ala al-Wasiyatil Madhuliyah ila an qala wa kana sayyidi Muhammadun rahimahullahu ta'ala ya'muru ashabahu bi raf'is sawti bidzikri fil aswaqi wasyawari' wal mawadi'il kharibah al-mahjurah wa yaqulu udhkurullaha ta'ala fi hadhihi al-amakin hatta tashhada lakum yawmal qiyamati wa tukhrikuna Musa tab'in nafsi fa innakum fi hijabin ma lam takhruquhu fa'lam dhalika ya wa kana lan ana sapa Sayyidi Muhammad rahimahullahu ta'ala iku ya'muru merintahaken sapa Sayyidi Muhammad ashabahu ing pira-pira murite Sayyidi Muhammad biraf'is sauti kelawan ngangkat suara
bidzikri kelawan zikir fil aswaqi ing dalam pira-pira pasar, wasyawari'i lan pira-pira jalan raya, wal mawadi'i lan pira-pira tempat al kharibati kang rusak, al mahjurati kang den tinggalaken, wa yaqulu lan ngucap sapa Sayyidi Muhammad, uzkurullaha ta'ala fi hadhil amakin. Uzkuru pada zikir sapa sira kabeh Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala fi hadhil amakin ing dalam iki tempat. Hatta tashhada sehingga nyekseni apa hadhil amakin lakum maring sira kabeh yaumul kiamati ing dalam dina kiamat, wa takhriqu lan padha nembus sapa sira kabeh namusa tabain nafsi ing parantarane tabiat nafsu. Fa innakum fi hijabin, maka teman setuhune sira kabeh iku tetep ing dalam hijab, malam takhriquhu selagi orang nembus sapa sira kabeh ing namus. Falam dalika ya akhi, maka weruh sapa sira dalika ing mengkono-mengkono hijab ya akhi ya dulur ingsun. Alhamdulillah, kita lanjutkan materi dari kitab Al-Minahus Saniyah karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala, dan kita sampai pada pembahasan al-haya'ut tabi'i, yaitu rasa malu yang sandarannya kepada tabiat. Karena rasa malu itu memiliki dua sandaran. Sandaran yang pertama adalah sandaran kepada tabiatnya, dan inilah yang dilarang oleh para masyayikhis sufiyah, bahwa para murid ini tidak boleh memiliki sifat ini atau perilaku seperti ini. Kenapa? Ya karena al-haya'ut tabi'i atau rasa malu yang sandarannya adalah tabiat manusia, itu sama saja dengan nafsu. Karena contohnya adalah seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika dia berada di depan banyak orang, lebih-lebih ketika dia itu berada di satu masjid atau musola, kemudian banyak orang yang mendatanginya, maka yang awalnya dia mengangkat suaranya, sekarang dia berubah tidak jadi mengangkat suara. Jadi ketika berzikir tidak dengan suara keras lantaran dia malu, khawatir diolok-olok oleh manusia, dan rasa malu inilah yang dilarang oleh para kalangan ahli sufi. Kemudian malu yang kedua sebagaimana dalam sebuah hadis, al-haya'u minal iman, di mana rasa malu yang berdasarkan atas iman atau karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa malu yang dasarnya adalah keimanan, yang dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini tidak dilarang. Dia malu untuk bermaksiat, bagus. Malu untuk mencuri, malu untuk berbuat menipu, malu untuk berbohong, malu untuk semua hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasa malu, ya maka hal ini baik. Nah, sehingga karena contohnya itu adalah berzikir dengan keras di hadapan banyak orang, dan kita ketika berzikir keras kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh malu. Makanya di sini Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala mengutip sebuah makalah dari salah seorang guru beliau, yaitu Sayyidi Muhammad bin Anan. Kata beliau, wa kana Sayyidi Muhammad rahimahullahu taala ya'muru ashabahu bi raf'is sauti bidzikri fil aswaqi wasyawari'i wal mawadi'il kharibatil mahjura. Dan guruku yaitu Syekh Muhammad Ibnu Anan, beliau itu memerintahkan para murid-muridnya
ketika semua murid ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keraskan zikir ini. Di mana? Fil aswaq, di pasar-pasar. Ketika kita masuk pasar, berzikir kepada Allah taala. Kenapa harus malu? La ilaha illallah kah? Ataupun zikir-zikir yang lainnya. Wasyawari, di jalan-jalan, itu pun juga sama. Wal mawadi'il kharibah, atau di tempat-tempat yang kosong yang tidak berpenghuni, itu pun juga sama, mengeraskan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena zikir dengan suara yang keras itu bukan tidak memiliki tujuan. Seperti sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya hakikat dari zikir itu adalah istihdarul abdi annahu baina yaday ar-rabb, di mana tujuan dari zikir itu atau hakikat dari zikir itu adalah dia merasakan kehadiran dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan bahwa zikir yang hakiki itu bukanlah zikirnya seseorang yang ketika berzikir la ilaha illallah, yang ada di dalam bayangannya, yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hatinya itu adalah duit. Kalau kita kan sering kayak gitu ya, sering. Kenapa? Lantaran kita tidak punya ilmu tentang zikir. Kita hanya berzikir saja tetapi tidak didasari atas ilmu, ya maka zikir itu faedahnya berkurang. Zikir yang seharusnya dapat melunakkan hati kita agar hati kita tidak julid, tidak jahat kepada diri kita, apalagi orang lain. Di sini malah ada justru penyakit tersebut, jahat kepada orang lain, hasud kepada orang lain, mengadu domba antara sesama saudaranya, itu masih ada dalam diri kita. Meskipun kita adalah ahli zikir, maka hakikatnya kita bukanlah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Ya zikirnya harus dibekali dengan ilmu. Nah, disinilah pentingnya ngaji, pentingnya mengkaji kitab-kitab ulama, terutama para masyaikhus sufiyah, di mana mereka telah menjelaskan bahwa fungsi dari zikir itu adalah melunakkan hati, adalah melembutkan hati, sehingga sebagaimana yang diceritakan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala, baik dalam kitabnya Jala'ul Khatir, ini kitabnya Jala'ul Khatir, atau di dalam kitabnya yang lain yaitu kitab Futuhul Ghaib, di mana seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mengucapkan zikir la ilaha illallah, atau ketika dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, sementara di dalam hatinya itu bukanlah Allah, sementara di dalam hatinya adalah kepentingan-kepentingan nafsu, kepentingan-kepentingan duniawi, semua hal yang sifatnya duniawi, entah itu uang, duit, entah itu kekayaan, entah itu jabatan ataupun yang lainnya, maka hakikat dari zikirnya itu, hakikat dari dirinya itu bukanlah orang yang berzikir. Nah, sehingga kita bagaimana? Kok kita sudah berzikir kepada Allah Ta'ala, tetapi kita masih belum disebut sebagai orang yang berzikir, dan zikir ini belum menjadikan hati kita ini lembut, sehingga kita tidak jahat kepada orang lain. Dan ketika kita berzikir ternyata hati kita masih jahat kepada orang lain, berarti yang salah bukan zikirnya, tetapi yang salah adalah orang yang berzikir. Ya tadi, zikir pasti ada manfaatnya, pasti. Nah, tetapi ketika zikir ini didukung, dibekali oleh ilmu,
tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya otomatis fungsi dari zikir itu sendiri akan lebih cepat ngefek dalam dirinya. Nah, sehingga meskipun demikian, ketika seseorang itu ingin usul kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kenal, ingin dekat, ingin cinta, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia dalam keyakinannya, oh, saya harus zikirin. Tetapi ditanya dulu, apakah zikir ini menjadi modal seseorang untuk cinta, untuk mendapatkan usul kepada Allah taala, atau zikir ini merupakan katakanlah modal utamanya untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Ya salah. Bukan demikian. Karena Allah taala akan memberikan kecintaan kepada seorang hamba, tetap semuanya itu adalah atas rahmat, atas kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa mentang-mentang kita berzikir kepada Allah taala kemudian saya berkeyakinan bahwa zikir inilah yang dapat mengusulkan diri saya menuju Allah taala. Gak bisa. Emang zikir kita kayak gimana sih kualitasnya? Gitu. Toh kalau berbicara mengenai amal soleh, berbicara mengenai ibadah, berbicara mengenai zikir kepada Allah taala, kita nggak akan sebanding, nggak bisa kita ini dibandingkan dengan para masyayikh zaman dahulu yang ketika mereka berzikir kepada Allah taala, udah jangan ditanya berapa banyaknya, berapa jumlahnya, ya kan? Ketika berbicara tentang sedekah, berapa banyak sedekah yang mereka keluarkan dari tangan-tangan mereka, nggak usah ditanya berapa banyaknya, karena kita nggak akan sebanding dengan mereka. Itu pun setelah mereka beribadah ke Allah taala, setelah mereka beribadah, yang ada adalah mereka takut. Mereka takut bahwa amal ibadah yang telah mereka lakukan itu ditolak oleh Allah taala. Dan mereka mengharapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Lantaran kenapa? Ya karena ketika mereka beribadah, mereka merasa mereka tidak mampu untuk mendatangkan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Sehingga karena mereka merasa diri tidak mampu untuk mendapatkan ibadah yang sempurna, sehingga bawaannya seperti itu. Beda dengan kita, sedekah berpuluh-puluh juta, tuh kan, mending berpuluh-puluh juta mah. Kita mah 50.000, sedekah mah 50.000 untuk nyumbang masjid misalnya, untuk nyumbang pesantren, nyumbang pondok. Itu mah dilaporin kemana-mana. Setiap orang yang bertemu dengan dirinya diceritain, fulan, kamu tahu nggak yang nyumbang masjid itu? Saya nyumbang masjid berapa? 50.000. Gitu. Kita sering merasa bangga ketika kita selesai berzikir ke Allah taala, apalagi yang zikir latifah atau zikir muraqabah. Setelah dia selesai berzikir, zikir latifah dan muraqabah untuk menebus keduanya, dia merasa suci. Oh, saya udah berzikir nih, zikir latifah, zikir muraqabah, Bu, saya hebat. Gitu. Kita biasanya seperti itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang diantisipasi oleh para masyayikh zaman dahulu, di mana ketika mereka selesai beramal, selesai beribadah, selesai berzikir, justru merasa saya ini belum mampu untuk mendatangkan sebuah ibadah yang sempurna menurut Allah taala. Sehingga yang ada dalam diri mereka adalah meminta ampunan kepada Allah taala, merasa berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meskipun setelah mereka berzikir, meskipun setelah mereka sholat tahajud, meskipun setelah mereka itu bersedekah dengan sedekah yang luar biasa banyaknya. Kalau kita kan beda. Itu tuh, kembali pada permasalahan zikir. Kenapa? Dalam berzikir itu tidak boleh kita ini kalangan muridin tidak boleh merasa malu meskipun berada di hadapan orang yang banyak untuk mengeraskan suara zikir. Kenapa? Ya karena mengeraskan suara
dalam atau ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah syarat. Sebuah syarat ini. Nanti saya kutipkan redaksinya dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Sebuah syarat di mana hati kita ini ibarat batu. Batu ini tidak akan pecah ketika dipukul dengan pukulan yang pelan. Pakai palu atau pakai bogem gitu ya. Mukulnya pelan, tek tek tek, ya nggak akan pecah. Nah sehingga bagi para muridin, kalangan muridin, terutama mubtadiin dari kalangan muridin, kalangan pemula dari para muridin, ketika mereka berzikir ke Allah Subhanahu wa taala itu ya menggunakan suara yang keras. Makanya Imam Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Anwarul Qudsiyah beliau mengatakan di halaman 24, wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muridi al-jahru bidzikri biquwwatin tammatin. Para masyayikh thariqah telah bersepakat bahwasanya wajib bagi seorang murid untuk berzikir dengan suara yang keras, biquwwatin tammah, dengan kekuatan yang sempurna. Wa anna dzikras sir, kita ulangi. Bahwasanya para masyayikh thariqah telah sepakat wajib bagi seorang murid untuk mengeraskan suara zikir dengan kekuatan yang sempurna. Wa anna dzikras sirri wal huwaina la yufiduhu ruqiyan, dan sesungguhnya zikir sir, zikir yang pelan-pelan, wal huwaina, dengan suara yang lirih, dengan suara yang pelan, tidak terdengar oleh dirinya sendiri, bahkan itu la yufiduhu ruqiyan, tidak memberikan faedah pengangkatan derajatnya. Tuh kan? Nah berarti bagi seorang murid yang mubtadi, yang pemula, yang merasa hatinya itu belum lembut, merasa hatinya masih kasar, itu wajib untuk berzikir dengan suara yang keras. Tuh kan? Seperti keterangan yang tadi barusan kita baca. Qalu wa yajibu alaihi fi tariqi sur'atil fathi. Oke, lanjut. Qalu wa yakunul jahru fi dzikri birifqin khaufan an yatarabba lahu fataqun fi batnihi fayata'attala jahruhu bil kulliyah. Tetapi yang kerasnya ini jangan berlebihan. Keras ya keras, tetapi jangan berlebihan. Kenapa? Karena kalau berlebihan itu akan merusak tenggorokan, pita suara. Itu kan? Akan merusak pita suara. Sehingga kerasnya itu jangan terlalu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sehingga ketika berlebihan, fayata'attala jahruhu bil kulliyah. Ya ketika dia itu berlebihan dalam pengerasan suaranya, ya maka mengeraskan suaranya jadi batal. Jadi serak ini batuk, biasanya itu batuk. Nah sehingga dari sini kita mengetahui bahwa zikir dengan suara keras itu merupakan merupakan syarat bagi seorang murid yang dari kalangan mubtadi atau pemula. Tuh. Bihaitsu la yabqa minhu muttasa'un wa yahtazzu min fawqi ra'sihi ila usbu'i qadamai. Wa hiya halatun yastadilluna biha ala annahu sahibu himmah fayurja lahul fathu an qaribin insyaallah. Sekiranya bagaimana gambaran dari suara yang keras itu? Sekiranya la yabqa minhu muttasa'un, tidak tersisa dalam dirinya. Muttasaun, satu kesempatan. Wa yahtazu, dan dia itu tergoncang. Min fauqi ra'sihi, dari ujung kepalanya, ila usbu'i qadamai, dari ujung kaki kepada ujung kaki. Ya artinya kesemangatan itu ada, mulai terlihat, kesemangatan itu terlihat mulai dari ujung kepalanya sampai ujung kaki. Ya? Di mana kesemangatan ketika berzikir ini itu merupakan kondisi
yang menunjukkan bahwa dirinya adalah seseorang yang memiliki semangat yang tinggi, sehingga ketika seseorang itu memiliki semangat yang tinggi untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bisa diharapkan fayurjalahul fathu an qaribin insyaallah. Maka bisa diharapkan bagi si murid ini untuk dibukakan hatinya dalam waktu yang cepat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga karena berzikir dengan suara yang keras itu kutipan dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah ya, nanti dibuka sendiri dan insya Allah di lain waktu akan kita kaji secara khusus pembahasan ini. Jadi kita akan lanjutkan di lain waktu untuk kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Nah, sehingga ketika kita tahu bahwasanya zikir dengan suara yang keras merupakan syarat bagi para muridin yang hatinya belum terbuka, yang mata hatinya masih tertutup seperti kita pada saat ini. Nah, di mana ketika seseorang itu mudawamah, tahu tujuan dari zikir, tahu adab dari zikir, tahu apa itu hakikat dari zikir dan bagaimana kondisi dia ketika berzikir, dan kemudian tujuan dari zikir itu apa. Nah, tujuannya nanti pada ujungnya adalah mencapai kepada ketakwaan. Bagaimana orang yang takwa? Orang yang takwa ya artinya ya secara garis besar adalah orang yang cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Sehingga kita, karena definisi dari ketakwaan itu atau pengertian dari ketakwaan, kriteria dari ketakwaan itu tidak mudah ya, sehingga kita jangan sekali-kali mengaku bahwa kita ini adalah orang yang bertakwa. Kenapa? Ya karena ketakwaan itu tidak hanya bisa dilihat dengan perbuatan. Ketakwaan itu adalah ketakwaan hati, di mana ketika hati seseorang itu takwa, maka ketakwaan itu akan terlihat dari anggota badannya, sehingga yang muncul itu adalah perbuatan yang baik. Yang muncul dari diri seseorang yang memiliki ketakwaan itu adalah akhlak. Akhlaknya akhlak Rasul. Akhlaknya adalah akhlaknya Allah Ta'ala, akhlaknya adalah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika menghadapi apapun dari manusia, sehingga ketika dia menghadapi gangguan apapun dari orang lain, bencana apapun yang Allah Ta'ala turunkan kepada dirinya, dia nanti pada ujungnya memandang bahwa semua itu merupakan proses untuk mengangkat derajat dirinya, gitu. Jadi jangan menyangka bahwasanya kenapa seorang manusia itu selalu diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan bukti kecintaan Allah Ta'ala kepada dirinya. Diceritakan pada suatu hari, di sini juga diceritakan di dalam kitab Jala'ul Khatir, adalah karya dari Tuan Syekh Sultanul Aulia Al-Qutbur Rabbani wal Ghauthus Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau itu menceritakan bahwa sebagian para ulama salafus salihun pada suatu hari atau seringkali dirinya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bala ya, bencana itu selalu mendatangi dirinya dimanapun dia berada. Itu selalu mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Dimanapun dia berpindah, dimanapun dia bertempat, selalu ada gangguan manusia, gangguan dan gangguan. Nah, pada suatu hari ketika beliau itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, sini saya bacakan teksnya. Wa kana ba'duhum yauman la taji'uhu baliyatun. Pada suatu hari beliau ini berpindah kepada suatu tempat
dan di situ Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ujian kepada dirinya, maka dia mengatakan yaqulu ya ilahi kam dzambin amiltul yaum hatta huribtanil balaa, betapa banyaknya dosa yang aku lakukan pada hari ini sehingga engkau menghalangiku dari mendapatkan ujian. Jadi berbeda dengan kita. Kalau beliau itu menunggu-nunggu kapan datangnya ujian kepada dirinya. Kalau kita, ujian itu tidak mau menghinggapi atau mendatangi kepada diri kita. Kan kebalik. Setiap kali beliau berpindah pasti ada ujian. Ketika berpindah tempat gak ada ujian, di situ beliau bertanya-tanya, dosa saya apa ini ke Allah Ta'ala, gitu kan? Dosa saya ini apa ke Allah Ta'ala, kok ujian sekarang kok tidak datang? Betapa banyaknya dosa yang saya lakukan, barangkali ini yang menjadi sebab sehingga engkau itu menghalangi diriku dari balai, dari bala, dari ujian, dari bencana. Nah sementara kita nggak seperti itu. Nah sehingga hal ini mencerminkan bahwasanya akhlak, adab, tingkah laku atau kondisi kerohanian para masyayikhut thariqah, para ulama-ulama solihin di zaman dulu, mereka selalu menghadapi ujian, gitu. Selalu menghadapi ujian sehingga memandang bahwasanya ujian itu merupakan bentuk dari kemanjaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Itu kan. Kalau kita perhatikan gitu kan, yang namanya orang tua itu pasti menyayangi anaknya. Dan karena saking sayangnya si orang tua ini kepada anak, apapun yang diinginkan oleh anaknya ini selalu dituruti. Ya misalkan kalau umur anaknya itu 5 atau 6 tahun, biasanya kan pengen mainan. Pengen mainan apa? Robot-robotan dibeliin. Pengen mainan apa? Sepeda dibeliin gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya kan, bentuk apa tadi, kemanjaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka adalah turunnya ujian. Nah apakah, kita tanya, apakah diri kita siap untuk memiliki jiwa seperti para solihin di zaman dulu yang seperti ini? Jauh kita, jauh. Baru diuji sekali, satu hari nggak punya rokok, waktu udah kemana-mana mulutnya itu kan, sudah berkeluh kesah kemana-mana. Satu hari nggak makan, atau makan yang biasanya 3 hari, sekarang makannya menjadi cuma 1 kali, sehari 3 kali menjadi makan 1 hari sekali. Itu udah ngeluh kemana-mana. Yaitu bedanya kita dengan mereka, sehingga amal-amalan kita itu tidak bisa dibandingkan dengan amal-amalnya para aulia, para masyayikh thariqah di zaman dulu. Beda jauh gitu tuh. Ketika mereka mendapatkan itu baru mengenai makan, mengenai rokok, belum ujian anaknya meninggal gitu kan, ujian. Tapi karena mereka adalah para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika mendapati hal-hal yang seperti ini, ya mereka terima dengan lapang dada, justru menganggap itu adalah bentuk apa tadi, kemanjaan Allah Subhanahu wa taala kepada diri mereka. Sementara kita masih ngaku-ngaku jadi orang yang takwa, jadi orang yang cinta Allah taala. Nah, makanya pada suatu hari Luqmanul Hakim, seorang yang soleh, jadi Luqmanul Hakim yang apa, menjadi satu nama dari surat yang ada di dalam Al-Quran, itu ternyata orang berkulit hitam, orang yang berkulit hitam itu, saking solehnya beliau, ya kan, saking solehnya beliau, nama beliau itu sampai diceritakan di dalam salah sebuah surat, salah satu surat di dalam Al-Quran itu Luqmanul Hakim. Jadi namanya Luqman Al-Hakim, sifatnya namanya Luqman Al-Hakim, sifatnya Al-Hakim itu artinya yang bijaksana. Orang hitam, soleh, tuh kan, cinta kepada Allah Ta'ala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saking Allah Ta'ala cinta kepada dirinya, kepada beliau, maka Allah Ta'ala abadikan nama beliau di dalam Al-Quran. Pada suatu hari beliau itu mengatakan atau berpesan kepada putranya,
Beliau mengatakan, ya bunayya, hai anakku, la turin nasa annaka tattaqillaha azza wa jalla wa qalbuka fajirun. Ini disebutkan dalam kitab Jalalaul Khatir, ini karya Tuan Syekh. Kata beliau, wahai anakku, beliau berwasiat kepada putranya, wahai anakku, la turin nasa annaka tattaqillah, jangan sekali-kali engkau perlihatkan kepada manusia bahwa engkau itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ya, wa qalbuka fajirun, sementara hatimu itu jahat. Hatimu itu jahat. Jangan sekali-kali engkau itu memperlihatkan, mengaku-ngaku di hadapan manusia bahwa engkau itu adalah orang yang bertakwa. Ya kan? Dan ini yang sering kita lakukan ternyata. Kita memperlihatkan kepada tetangga, memperlihatkan kepada orang lain, kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya bahwa kita ini adalah orang yang soleh. Oh, saya ini adalah orang soleh. Saya ini adalah orang yang takwa. Saya ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hatinya itu buruk, jahat. Dia sering menyakiti orang lain. Itu kan, itu salah satu bukti. Dia itu sering menggunjing orang lain, mengolok-olok orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, dan dia mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa. Ya, itu adalah tingkah laku kita gitu tuh. Ya, artinya kita ya biasa-biasa aja gitu. Jangan pernah sekali-kali mengaku bahwa diri kita adalah orang yang bertakwa. Hal ini seringkali dibuktikan, diamalkan oleh para ulama-ulama zaman dahulu, bahkan oleh muallif kitab Al-Anwarul Qudsiyah dan Al-Minah Husaniyah yang kitabnya pada malam hari ini kita baca. Itu kan? Mereka, atau khususnya Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni yang saya baca, itu mengaku bahwa dirinya adalah seburuk-buruk orang yang ada di muka bumi ini. Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni mengakui bahwa beliau adalah orang yang paling buruk di masanya, se-alam semesta di muka bumi ini. Mengaku seperti itu. Ya, padahal kalau berbicara kesolehan, siapa sih yang nggak mengakui kesolehan beliau? Berbicara kewalian, siapa sih yang nggak yakin bahwa beliau adalah seorang kekasih Allah Ta'ala? Berbicara keilmuan, siapa sih yang tidak mengakui bahwa beliau adalah seorang ulama yang sangat luas ilmu pengetahuannya tentang agama dan tentang Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bandingannya. Tetapi ketika beliau ditanya, bagaimana engkau wahai Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni menilai dirimu sendiri, beliau justru menjawab, saya adalah orang yang paling jahat, yang paling bejat, yang paling buruk di muka bumi ini. Tuh, ini kan contoh gitu tuh. Ini contoh bahwa akhlak kita, perbuatan kita, adab kita itu harus seperti itu. Kita bersedekah baru sedikit aja udah pamer kemana-mana gitu kan. Ilmu yang Allah Ta'ala titipkan kepada diri kita baru sedikit udah merasa orang yang paling tinggi ilmunya di muka bumi ini. Kan biasanya kita kayak gitu tuh. Nah, berbicara amal, berbicara sedekah baru juga berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, berapa juta. Sombongnya, pamernya udah kemana-mana. Ya, meskipun kesombongan itu ada di dalam hati gitu kan. Cuma setidaknya dari perbuatan dia, dari gaya kita gitu, dari gaya kita, dari ucapan kita kan itu menunjukkan gitu tuh. Karena al-zahir mir'atul batin. Zahir itu mencerminkan apa ya yang ada di dalam hati gitu tuh. Nah, sehingga untuk menutup pengajian ini ya kita sama-sama introspeksi diri. Lebih baik kita mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita daripada mengoreksi kekurangan-kekurangannya orang lain atau kesalahan-kesalahan orang lain, ya kan? Ya, karena tadi Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni yang begitu luar biasa, beliau mengaku paling jahat sedunia. Apalagi kita gitu tuh, amal kita nggak punya, ilmu kita bisa keukur, ya kan? Sedekah kita baru berapa sih? Gitu. Popularitas kita baru sampai mana sih? Itu secinaka aja, nggak ada yang nggak semuanya kenal sama kita gitu kan.
Sehingga apa yang dibanggakan gitu tuh. Karena nggak ada yang dibanggakan dari diri kita, sehingga yang kita banggakan apa? Yang kita banggakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di hadapan semua makhluk. Dan jangan sekali-kali kita ini merasa orang yang hebat di hadapan siapapun, mulai dari kapanpun sampai kapanpun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam pengajian ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga bisa kita amalkan sedikit demi sedikit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.